Shalom saudara, kita ketemu lagi untuk sesi yang terakhir, bagian yang keempat dari panduan bagi pemimpin pemuridan level 1. Bagi saudara yang sudah tamat level 1, materi ini penting saudara pelajari, dengarkan berulang-ulang sehingga masuk ke dalam pikiran saudara dan ke dalam hati nurani sehingga saudara siap menjadi pemurid. Ini temanya untuk dikerjakan sendiri. Biasanya dalam pemuridan kan ada materi untuk dikerjakan sendiri di akhir tiap sesi, biasanya ada, atau kalau saya sering katakan PR, ya, PR di rumah. Nah, dalam hal ini saudara meminta murid Anda untuk mengerjakan tugas-tugas singkat di rumah guna memperkuat penerapan prinsip-prinsip Alkitab yang diajarkan dalam setiap sesi. Ya. Juga untuk dikerjakan sendiri ada ayat hafalan. Itu artinya betapa pentingnya mereka menghafal ayat. Untuk itu saudara juga harus menjadi model untuk menghafal ayat. Jadi ayat hafalan itu penting sekali untuk menanamkan firman Allah di dalam hati kita. Beritahukan mereka bahwa Anda akan meminta mereka mengucapkan ayat hafalan pada sesi berikut. Dan Anda juga akan menjadi contohnya. Oke. Nah, penutup. Nah, biasanya di akhir setiap pemuridan ada bagian penutup. Tetapkanlah jadwal untuk pertemuan berikutnya, ya. Kalau saudara memakai model YouTube ini, 2 hari sekali saudara kirimkan. Misalkan saudara mendekati si A, Bu, mau nggak ikut pemuridan melalui YouTube? Saya bisa kirimkan ibu materinya 2 hari sekali. Dan kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya. Nah, seperti itu. Jadi saudara bisa lakukan itu dan bisa berdoa dengan mereka pada akhir setiap 2 hari itu. Nah, pada akhir sesi 3, pastikan bahwa murid Anda sudah siap membagikan pengalaman perjumpaan mereka dengan Kristus dengan memakai lembar kerja, membagikan kesaksian saya. Ini penting saudara. Di buku saudara ada halaman 29. Atau tonton lagi YouTube saya di channel Ninyoman Priscilla, video berjudul menuliskan kesaksian keselamatan bagian 1 dan 2. Itu penting sekali. Ada contoh juga secara Word, ya, saya bisa kirimkan kalau saudara memintanya. Tapi di video itu juga jelas. Aturlah agar murid Anda bisa membagikan kesaksian mereka kepada seorang teman. Ini banyak kelemahan orang yang katakan diri Kristen. Tidak mampu menyaksikan kesaksian keselamatannya. Kapan dia kenal Kristus? Kapan dia terima Kristus? Dan apa perubahan yang Kristus buat? Jadi, jika teman mereka itu menerima Kristus, Anda bisa mengadakan pertemuan dengan murid baru dari murid Anda itu. Jadi ketika saudara memuridkan seseorang, orang itu sudah mulai membuat kesaksian di sesi 3, ini bisa menjaring lagi orang baru saudara. Beginilah seharusnya kehidupan Kristiani berkembang. Mengapa stuck? Karena orang yang sudah Kristen tidak mampu membuat kesaksian pribadi. Ini kesalahan ada di sini. Sehingga orang tidak mengenal lagi hidup baru itu seperti apa. Jadi saudara pastikan bahwa saudara sebagai pemurid sudah punya kesaksian pribadi, ya. Jadi sebagai pemurid, kalau ini terjadi, Anda telah berhasil melipat gandakan pemurid lagi. Saya harap lewat YouTube ini akan ada pemurid-pemurid baru yang Tuhan kembangkan. Murid Anda harus mulai membagikan materi dasar-dasar yang dinamis, ya, kepada orang lain sebelum mereka sendiri atau murid Anda tersebut masuk ke level 2. Sekarang yang terjadi, orang masuk ke level 2 tapi tidak berani memuridkan yang lain. Nah, ini belum matang saudara. Saudara akan matang ketika saudara siap menulis kesaksian pribadi. Itu refleksi diri. Kalau tidak, susah. Dan itu adalah murni karya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Ya. Nah, pada akhir sesi 4, bacalah bagian pemuridan yang dinamis pribadi ke pribadi, sebuah kesempatan. Tantanglah mereka untuk masuk ke materi pemuridan yang dinamis atau ke level 2. Nanti bagian ini saya akan bagikan lagi. Jadi
pemuridan yang dinamis pribadi ke pribadi, sebuah kesempatan saya akan paparkan lagi di YouTube yang berikut. Tantang mereka masuk ke level 2. Anda bisa mengajak mereka atau mengatur janji bagi mereka untuk bertemu dengan seorang murid baru. Berikanlah sertifikat setelah mereka menyelesaikan sesi 4 ini. Jika waktunya memungkinkan, sampaikan sertifikat itu dalam pertemuan kelompok atau ke kelompok sel atau di hadapan gereja. Tutuplah pemuridan Anda selalu dengan doa. Nah, sertifikatnya lebih canggih dari ini. Ini kira-kira saya berikan gambarannya seperti ini. Ya, gereja membuatnya lebih canggih dari ini. Saudara bisa mengajukannya jika saudara sudah selesai mengikuti pemuridan. Dengan ini kami menerangkan bahwa si A telah berhasil menyelesaikan kursus pelajaran dasar-dasar yang dinamis atau pemuridan pada tanggal berapa. Nah, tulis di sini. Dimuridkan oleh siapa? Dimuridkan melalui YouTube oleh siapa? Nah, bisa. Oke, tanda tangan. Nanti saudara dapatkan sertifikatnya. Ya, ini sebagai satu tanda saudara sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, baik. Sampai di sini dulu dan selesai panduan bagi pemimpin yang mau memuridkan. Jadi saudara yang sudah tamat level 1, saya harap belajar panduan ini. Ada 4 bagian saudara belajar. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, hamba memohon kiranya panduan bagi pemimpin pemuridan dasar-dasar saudara kami yang sudah tamat level 1 akan memahami panduan ini dan mau memuridkan yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.